pagi. Perkenalkan, saya Rupina Tuti, mahasiswa PPG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Katolik batch 1 tahun 2025 di STPK Santo Fransiskus Semarang dengan nomor NIP 251044668. Saya bertugas di SDN 04 Putusibau, Kecamatan Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 4 SD dengan tema hormat kepada orang tua. Metode pembelajaran PBL. Demikian dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Apa kabarnya? Baik. Iya. Hari ini Ibu harapkan kita semua sehat. Ada yang nak masuk? Masuk semua enggak? Enggak masuk semua. Iya, baik. Sebelumnya Ibu akan ambil absensi dulu, cek kehadiran anak-anak. Nanti kalau Ibu panggil silahkan menjawab ya. Ya. Ibu panggil dulu namanya. Diki. Hadir, Bu. Hadir. Dona. Hadir, Bu. Hadir. Merah. Hadir, Bu. Neri. Hadir, Bu. Rosa. Hadir, Bu. Natalia. Arya. Hadir, Bu. Kling. Hadir, Bu. Cinta. Hadir, Bu. Nela. Hadir, Bu. Serin. Hadir, Bu. Ferry. Bisa. Hadir, Bu. Hana. Hadir, Bu. Fani. Hadir, Bu. Elgiva. Hadir, Bu. Vano. Alvaro. Yang kedua enggak masuk ya. Haimi. Hadir, Bu. Jose Antonio. Jose Fernando. Hadir, Bu. Joshua. Hadir, Bu. Nela. Hadir, Bu. Rafael. Hadir, Bu. Vinika. Hadir, Bu. Iya, itu ya yang sudah hadir. Yang tidak hadir, kita doakan semoga pertemuan berikutnya dapat hadir dan sehat bergabung dengan kita ya. Iya. Baik. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Namun sebelumnya kita berdiri dulu supaya kita semangat. Tepuk semangatnya bagaimana? Tepuk semangat. Semangat, yes. Iya, oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Perintah Allah sebagai pedoman hidup. Ya, ada 10
sehingga memiliki rasa hormat kepada orang tua serta mewujudkan melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Nah, jadi nanti kita harus laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita, ya. Nah, kemudian apa yang akan kita capai? Iya. Nah, setelah belajar nanti apa yang akan kita capai? Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan nasihat dan tanggung tentang kewajiban terhadap orang tua. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan maksud serta alasan seorang anak perlu hormat kepada orang tua. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan beberapa contoh perbuatan menghargai orang tua. Yang keempat, peserta didik diharapkan dapat membiasakan diri menghormati dan menyayangi orang tua. Itulah. Ya, nanti kegiatannya, ya, ya, ada video akan ditampilkan dengan atau membaca tentang cerita Malik Kudang. Ya, nanti ada kita tonton, ya. Sekarang tonton dulu filmnya, ya. Lalu nanti ada pertanyaan berdasarkan video yang kamu tonton lewat LKPD, ya, yang akan ibu kasih nanti silakan. Kemudian ada cerpen, nanti berdasarkan cerpen nanti kamu bisa menanggapinya tentang bagaimana kita hormat kepada orang tua. Sekarang kita lihat video dulu. Video silakan ditonton. Nanti ada pertanyaan berdasarkan cerita, ya. Silakan ditonton. Malik Kudang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Malik Kudang bersama ayah dan ibunya yang miskin. Mereka tinggal di sebuah desa di tepi pantai. Desa itu kecil dan sepi. Penduduknya banyak yang merantau untuk mencari penghasilan lebih. Tidak banyak yang bisa dilakukan di desa mereka. Tanahnya gersam, ikan di laut pun sedikit. Malik Kudang suka sekali bermain. Setiap hari kerjanya hanya mengejar ayam satu-satunya milik orang tuanya. Kemari kau Rik, kemari. Malik kecil terus mengejar si burik. Ketika Malik Kudang berhasil menangkapnya, biasanya dia akan menyiksa ayam itu. Suatu hari, ayah Malik Kudang tidak pergi merantau ke negeri seberang. Konon katanya, negeri seberang sangat kaya dan cari uang di sana sangat mudah. Ayah berangkat ya Malik? Iya ayah. Ayah Malik Kudang segera ikut naik kapal bersama penduduk lain yang hendak merantau. Tinggallah ibu dan Malik di desa yang miskin itu. Hari demi hari, tidak ada kabar dari sang ayah. Sang ibu pun bekerja lebih keras untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka. Ayo, silahkan dibeli. Sementara si Malik Kudang masih saja mengejar si burik. Ketika suatu hari hendak mengejar si burik, tiba-tiba Malik Kudang terjatuh. Aduh!
tanda ini. Pada saat mau pergi sekolah, salam di tangan orang tua. Untuk kita hormat kepada orang tua. Ya, berikutnya perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang mana yang benar? Nah, C itu apa? Yang satu mengandung kita selama 9 bulan. Kemudian, karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengikuti ayahnya dan ibunya harus mati. Nah, pernyataan ini benar. Mana yang benar? Hah? Hah? D. Ya. Kemudian, setiap anak Tuhan kita harus menghormati orang tua. Dalam 10 masalah ini kan sudah kita pelajari. Mana yang benar? Perintah keberapa? Perintah keberapa? Masa 3. Oh, sekarang ada cerpen atau cerita pendek. Ini berkelompok, jawabnya berkelompok ya. Jadi ketika jawab nanti berkelompok ya. Nanti setelah selesai masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya ya. Ya, tutup dulu. Ya. Ayo kerjasama. Baca dulu cerita baru ada pertanyaannya di lembaran sebelah. Masing-masing nomor itu berbeda. Cara menjawab dan nomor pertanyaannya juga berbeda. Silakan kerjasama dihadap ke tengah sini. Nah, ke tengah. Ya, usah tulis nama. Ayo baca ceritanya. Ya, jawabnya di sini. Ya, berdasarkan ceritanya. Baca dulu. Ceritanya baca dulu. Ayo, buat bacanya. Ceritanya sama, pertanyaannya yang berbeda setiap kelompok. Satu orang baca, ayo. Kerjasama. Nah, dibaca satu orang. Ayo. Kerjasama. Ayo. Baca dulu. Nanti satu orang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baca dulu ceritanya baru tahu menjawab pertanyaannya. Luna duduk di kelas 6 SD. Lucky suka bangun lebih awal karena ia selalu membantu ibunya membereskan pekerjaan rumah dan membersihkan kamarnya terlebih dahulu. Sedangkan dengan Luna, dia selalu bangun kesiangan dan meninggalkan kamarnya dengan keadaan berantakan. Suatu ketika Luna menangis karena buku tugasnya hilang. Lucky membantu dan menasihati Luna agar tidak membiarkan kamarnya dalam Sudah keadaan langsung jawab berantakan. pertanyaannya. Selepas pulang sekolah, Lucky membantu ibunya Nah, berdagang di di situ. rumah Ya. dan Iya. hanya asik. Nah, silakan. Meskipun ibunya sedang sakit, Luna selalu asik bermain dengan teman-temannya dan lain-lain. Pertanyaannya 2. Sebutkan alasan kenapa seorang anak perlu hormat kepada orang tua. Jawaban. Lucky bekerja keras, rajin belajar, mau bantu ibunya, menghormati. Ia mau belajar hingga cita-citanya tercapai menjadi dokter dan memberikan mobil kepada ibunya. Sedangkan Luna pemalas, tidak membantu ibunya dan hanya bermain HP saja. Kedua, karena orang tua telah merawat dan menjaga Luna hingga besar. iya.
Jadi tepuk tangan. Kelompok kita. Keling, silakan maju. Ya. Yang lain bisa Menurut kalian bagaimana sikap Luki dan Luna? Jawab. 1. Sikap Luna adalah pemalas. Sikap Luki adalah rajin. 2. Sebutkan 5 contoh perbuatan menghargai orang tua. 2. Jawab. Menghormati, menyayangi, membantu orang tua, merawat barang yang sudah diberikan orang tua, menghargai orang tua. Iya, tepuk tangan. Merah, silakan. Ayo. Yang lain dengar supaya dengar jawaban temannya. Bukan cara membiasakan diri menghormati dan menyayangi orang tua. 1. Luki mempunyai sikap yang baik dan Luna sebaliknya atau pemalas. 2. Membantu orang tua, merawat orang tua jika sakit, dan membereskan pekerjaan rumah. Iya, tepuk tangan. Iya. Jadi semua jawabannya itu benar ya. Karena cerita tadi tentang apa? Menghormati atau hormat kepada orang tua. Bagaimana? Selaku anak. Pantaskah kita bermalas-malas? Pantaskah kita durhaka? Nah, ya. Tadi. Kemudian kita lihat membaca
Jadi kita sebagai anak-anak harus apa? Hormat kepada orang tua. Kita suci mengajarkan 10 perintah alam, menjelaskan, mengajarkan kepada kita untuk kita harus menghormati atau hormat kepada orang tua. Bagaimana caranya? Mentaati, membantu, menjaga, memaafkan jika salah. Kalau mereka di hari kerja mereka atau sudah lanjut usia, harus kita rawat. Apalagi kalau mereka sakit, harus kita rawat. Ya. Itulah tema kita hari ini, mengajarkan kepada kita bagaimana kita hormat kepada orang tua. Baik. Sekarang